tukaran. Mobil biru di mana dia taruh? Kunci sama siapa biasanya? Di pos. Kayaknya pasti malu. Kunci. Apa yang tutup? Enggak ada. Tadi itu udah kuhitung angkot Cipdo cuma 400. Yang si Cikarang tadi cuma kasih 20. Kembarannya juga 20, 2000-an 10. Nggak tahu tuh mana, tapi kurasa dari 2 orang itu yang 20-20. Terus dikasih nama lagi, berarti kayaknya isinya dibeda-bedain tuh. Yang ngasih nama aku bilang yang neneknya si Lea. Cuman 400. Kalau kau minta 3,5 gak bakal dikasih. Bukannya aku jahat. Enkrisa tadi udah bilang, Mami nanti aku dapat angpau, jangan diminta ya uangnya satupun, hitung sama-sama. Tapi itu buat hadiah ulang tahun Mami, aku pengen beli kue, dia bilang. Mau aku simpannya. Dia udah bilang kayak gitu. Aku udah bilang sama omanya, pokoknya nggak ada kalau buat omanya. Kalau buat yang Krista simpan nggak apa-apa, kalau emang disimpan. Karena aku nggak bisa kasih duit ya udah. Kalau dia dikasih duit orang disimpan nggak apa-apa. Kalau dia jajan apa. Karena aku tahu aku lagi nggak kerja, aku pun nggak bisa jajanin dia. Kemarin pun nganter Nona, dia minta bikin ngecat itu sama tangkap ikan. Uangmu ya. Iya. Karena dia punya uang ya aku kasih. Misal pun bisa kau tukar, yang bisa kau tukar cuma 4. 100 jadi 50, yang bisa kau tukar cuma 4 tadi yang aku terima. Itu kayaknya dari Obing, Pesan.
3 malahan. Obing, Pesan, si itu. Oke. Ibu nenek nggak mau ajak Melati. Sebenarnya karena dia sendiri aja ngerasa males datang. Dia ngerasa nggak dianggap sama keluarga papaku. Dia aja dari kemarin nggak mau ikut sebenarnya. Sebenarnya nggak tahun ini aja, tahun ke tahun kayak gitu. Dia ngerasa nggak dianggap. Kalau ada acara apa nggak pernah dikasih tahu. Karena dia mantu yang udah nggak ada suaminya dari keluarga bapakku. Lah, masalahnya dia yang masalah, tapi kenapa dia usik orang lain? Nah, dia nggak mau ajak Melati. Dia aja males dateng, apalagi ngajak orang. Dia ngerasa makin malu. Istilahnya kayak gitu, beban. Karena ibaratnya kayak Melati itu ya bukan keluarga inti dari keluarga papaku itu. Dia mau diapain? Ya kalau aku sih ya nggak usah malu-malu, datang-datang aja. Tapi kan perasaan orang tua tuh beda. Itu aja dia ngerasa nggak dikasih tahu. Padahal aku dikasih tahu dia apa bedanya? Menurut dia beda. Kok yang dikasih tahu yang muda, bukan yang tua. Namanya orang tua kan mikirnya beda. Kalau lihat tadi nggak ada orang lain kan. Si Leon pun ada adanya apa nggak pernah diajak. Kayak gitu. Udah gitu kan dia nggak ngasih. Ibu nenek itu dari tahun ke tahun nggak pernah ngasih. Tadi aja tuh karena disamperin tuh mau nggak mau ngasih, itu pun aku kan yang akhirnya ngamplopin. Adiknya si Priska itu, si Priski. Karena dia paling getol ngejar ibu nenek. Udah diajarin juga dari kecil sama maknya. Harus dapat dari ibu nenek. Itu pun aku udah tegur. Kenapa kamu kalau emang mau minta nggak dari kemarin? Di situ selalu mintanya kalau udah nyampe, udah tahu dia minta. Kalau dari itu kan aku bisa siapin 20 atau berapa. Tadi aku udah tegasin, aku lagi nggak punya uang, aku nggak mau. Kalau kamu emang mau ngasih ya kasih dari kamu. Kalau emang nggak mau nggak usah ngasih. Terus Ya, tinggal bilang nggak ada. kenapa kau malu? Kalau kau malu terus kau ngasih ya urusanmu. Pokoknya aku minta ganti, aku bilang. Hutang, dia bilang nanti kalau aku bayar hutangku baru potong, kan gitu. Ya karena aku udah ngasih soalnya, kan gitu. Orang dia cuma ngasih 20 juga kok maknya, ngapain? Tapi kan gengsinya bu nenek gede. Dikejar gitu malu. Dia nggak ngasih tadi, Edelin siapa nggak dikasih sama dia. Itu alasannya. Terus yang kedua memang karena sempit. Kemarin kan aku ngomong gitu belum ada omongan tuh dari si OOO itu suruh jemput. Kalau dipikir ya benar juga, ada benarnya. Melati mau duduk di mana? Tadi di tengah udah 3. Itu sisi lainnya ya. Sebelum kita ngomongin Melati ikut kan sebenarnya nggak ada omongan mereka suruh jemput ke Cikarang, antar ke Cikarang. Itu yang kedua. Kondisinya kayak gitu. Bukannya kita jahat, nggak kasih atau gimana. Dan misal pun ikut, aku yakin yang ngasih cuma Pek Sansan. Misal pun dapet ya.
100 atau 50. Karena yang lain bang udah pasti siapin amplopnya pas. Setahu saya cuma narepin sebenarnya dari Pak Sansan buat tambahan. Tapi karena kejadiannya kayak gini, nah itulah penjelasan saya. Karena saya ngomong sama Melati sebelum itu minta dijemput. Bener nggak? Kamu ingat nggak? Jangan, itu ada kamera. Nah ayo. Itu penjelasannya, bukannya kita jahat. Kalau Bu Nenek mungkin kesal. Sebenarnya Bu Nenek kesal karena kemarin dia tahu tuh yang pas beli pulsa dia, aku minta Melati 40.000, dia bilang gak ada duit, tapi besokannya dia bisa pergi. Duit dari mana? Antara dia bohong atau minta kamu, dia ada curiga tuh. Aku yang kasih itu. Aku sudah tahu, karena aku udah tanya sama kamu. Aku bilang mau Nek, dia nggak ada, ya nggak ada Nek, pasti itu dari uangnya si Gembul. Tapi pasti potong hutang, udah aku bilang ada hutang kita sama dia. Tapi namanya orang tua udah kesal begitu. Karena maksudnya kita taunya belakangan gitu loh. Kamu nggak pernah ada konfirmasi juga ke kita. Seolah-olah ya kamu selalu belain adekmu, jadinya nenek mikirnya begitu. Iya. Jadi seolah-olah dia mikirnya kau selalu ada uang kalau buat adekmu. Pikiran jahatnya kan jadi gitu. Dulu zaman Alex juga gitu. Kau bilang nggak ada uang, tapi kalau buat dia bilang nggak ada uang buat ongkos buat apa, kau sediakan bagaimanapun caranya, kan gitu. Aku sudah ngerti kalau caramu seperti apa, uang apa aku tahu. Tapi kamu kalau Bu Nenek nggak mau tahu, dia menganggapnya uangmu uangku kan gitu. Kamu nggak jujur sama istri, dia ngomongnya begitu. Kecuali kalau ngomong duluan, ini si Melati mau pergi nih, gue udah kasih ya atau gimana, beli tiket juga kalau nggak ada omongan. Kan yang penting komunikasi, bukan masalah pengen tahu atau apa ya. Terus ke Tamrin doang kok kasih 100.000, kesannya kan mewah banget, apa-apa dimanjain, naik Grab kan gitu. Bukannya kita gimana Ya saya kasih pun kan hitungannya karena dia yang berhutang. ya. Iya, makanya saya tahu kan, tadi saya bilang kalau saya tahu, aku tahu hitungannya bayar hutang, nanti kau potong hutangmu. Tapi yang di kepala ibu Nenek, ih ke Tamrin doang kasih 100, mewah banget, dia mana peduli gitu. Nah itulah pentingnya. Yang merusak rumah tangga itu kalau orang tua suka ikut campur. Tapi kan aku Kasih tahu, tahu aku udah sama bilang dia. sama kau. Aku Enggak udah lah. sering kasih tahu sama dia. Ya udah, kamu harus tegas. Ngapain kau nggak usah ngurusin rumah tangga orang, ngurus rumah tanggamu. Aku sudah Kalau bilang. kamu selalu bilang kayak gitu, berarti kau dengerin terus omongannya. Aku Kalau nggak kau dengerin tegasin dari juga. awal, enggak, bukan kau yang ngurus rumah tanggaku. Aku bilang itu ada utang kita. Nggak usah bilang ada utang kita. Jangan pernah ngurusin rumah tangga aku. Titik. Kau tahu orangnya nggak pernah bisa berubah. Percuma Ya karena aku ngomong. kamu ladenin terus omongannya. Kamu selalu validasi perkataannya. Kamu selalu jawab, nggak perlu dijawab. Tapi karena kau jawab, berarti menurut dia ambil alih. Dia punya peran. Kau bilang Biar gitu. Asal kau tahu tadi Dia kenapa ngoceh. Cipluk sampai kayak gitu. Dia ngomong sama aku nggak aku ladenin. Ku diamkan kan adekmu ikut. Maksudnya aku nggak mau ngomong, aku nggak mau bela adekmu, nggak mau bela si ibu nenek. Aku diam. Tapi sampai Cipluk ngomong karena apa? Kalau aku diam, Cipluk korbannya. Dia yang dibisikin sono, bisikin sini, bisikin jahat. Kau tahu itu. Biarin aja. Kalau memang Aku nggak mau. Cipluk korbannya. Anakku jadi korbannya. Tapi karena kau kan seling ini, kau jelasin, kau validasi. Ya harus dijelaskan. Nggak Dikasih penjelasan aja belum Jangan- tentu dia jangan ngerti. dijelasin.
supaya dia kapok ngomong Dia ngide. nggak ada kapoknya. Karena menurutmu selalu kayak gitu. Dia udah kapok kok sama saya. Udah kapok Kalau- apanya? Kalau dia ngomong dia nggak pernah lagi suruh-suruh saya, nggak pernah lagi maksa-maksa. Karena saya bilang, Apaan? Ya akhirnya Ciplu yang disuruh, sana bilang bapakmu begana begini. bilang Tetap aja dia suruh kau, tapi malah Ciplu kan, jadi Ciplu korbannya. Kau yang marahin si Ciplu, kan kasihan dia. Atau kau merasa benar kayak gitu, kalau anakmu ini nyuruh apa segala terus kau marahin dia, padahal kau tahu itu perintahnya dari omanya. ya harus dikasih tahu ciplunya. Dia Aku anak bilang kok. kecil yang cuma mencerna sana sini. Iya, aku juga kasih tahu. Ya. Bilang saya nggak mau, bukan dia yang suruh. Dia sampaikan juga kok. Ya udah, kan kau sudah didik dia juga. Ya udah. Tapi intinya si Ciplu jangan sampai jadi korban kayak gitu, kayak tadi kau marahin dia begitu. Dia sampai benar-benar sedih, di SBY benar-benar sedih. Biarin aja. Dia panggil, asal kau tahu tuh tadi dia dipanggil omanya apa, nggak mau dia milih ikut aku karena dia lagi sedih. Ikut omanya salah, ikut papinya salah, sampai dia pelukin aku terus, dia gandeng aku terus. Biasa dia paling nggak mau digandeng, dia mau jalan sendiri karena dia lagi merasa takut, dia lagi ngerasa nggak tenang hatinya. itu dari resikonya dia itu diperhadapkan dengan 3 manusia. Terus kalau 10 harus gitu dia ladenin 10 orang. Ya memang, ya resiko dia terlahir di keluarga kita. Dan kau nggak bisa. Kalau kamu mau tidak ada peran ibu nenek ya udah. Jangan kau suruh dia mengasuh. Selagi kau suruh dia mengasuh si Ciplu ya udah. Itu dia resiko. Kalau kau bilang ibu nenek nggak boleh ngatur-ngatur dia, ya itu udah perannya. Karakternya dia akan terbentuk dari situ. Si Ciplu jadi penakut, si Ciplu jadi sukain teriak, suka ini. Ya terbentuk dari ketiga hal. Dari bayi pun Karaktermu? aku sebenarnya nggak memasrahkan untuk ibu nenek asuh ya, Ya, bentuk ya. itu Kan enggak. menurutmu. Tapi kan secara nggak langsung karena dia orang tuaku tinggal satu kemana-mana Tapi ikut kenyataannya aku. Ya, pun seperti itu. ibu nenek selalu bilang, kamu pun nggak kerja, mana ada kau urusin dia. Menurut pengakuan ibu nenek selalu kau serahkan sama dia. Kenapa nggak Dan- ada? Dan kenyataannya pun ibu nenek yang selalu kau suruh-suruh. Selama aku nggak kerja ya di Taman Mini ya, setiap hari aku yang ngajarin Ciplu, ngeles dia ikut sama temannya. Ditambah lagi dia habis tidur siang itu jam 6 dia bangun mandi sama aku. Tapi masalah kau bilang kasihan si Ciplo, hidup itu sudah resiko hidupnya Ciplo. Apapun kau bilang itu udah darah dagingnya. Dia mau disuruh sana, disuruh sini, yang penting dia masih diajarin etika yang benar. Mau seperti apapun keras hidupnya, pembentukannya, yang penting dia punya etika yang benar. Walaupun dia bilang korban, Ya tinggal diajarin. ya udah, saya ajarin dia kok. Karena menurutku si Cipul kalau ditegasin dia ngerti kok. Kalau dia Pintar kok dia tahu. kalau dihentak dia ngerti kok. Justru kalau dia, dan aku juga tahu kok cara mendidiknya dia. Ya kembali lagi. Kalau menurutmu cara didik saya salah seperti apa? Saya nggak tahu bilang dong. cara didik kamu Ya salah. udah. Dia ngerti kok. Menurutku dia juga udah Cuman dewasa tadi kok. kan kita kan lagi ngomongin nih masalah si Melati, si ibu nenek itu. Masalah tadi dia nggak ikut, nggak boleh ikut apa. Terus si Melati turun tuh ngambek atau gimana? Kan sama, berarti kan adekmu juga harus dikasih tahu apa-apa ngambek. Kau nggak mau ke gudang ngambek. Masalahnya ngambeknya nggak cuma sama saya, termasuk sama kau. Ngambek sama abangnya sendiri. Sama Sebenarnya saya ngambek, dia sama udah Bu Nenek bilang ngambek. saya sebenarnya bisa aja keras. Nanti jadi dia yang menderita. Daripada dia yang menderita ya udah lebih baik saya ngalah. Orang dia bilang kok, saya dilangsungnya enak aja. Saya diajak seperti itu, sorry. Kalau dia semakin sakit hati sama saya, semakin saya buat dia sakit hati. Orang dia bilang kok sebenarnya hati. Cuma dia pikir-pikir kembali. Nanti dia kalau aku pancing-pancing dia uratan, dia malah menderita nanti. Dia yang bilang kok dilarang dia duduk. Jangan duduk kalau di situ, mantu barangmu di situ, duduk dia di situ. Di kursi apanya itu. Sengaja malah si Melati dia duduk di situ. Ini kan tempat duduk. Emang salah apa salahnya kalau didudukin? Akhirnya ibu nenek mancung dia.
dalam dia nggak ada urusan. Tempat duduk kayak gini aja nggak bisa didudukin. Bukan didudukin, ditaruh barang. Ditaruh barang, duduk pun salah. Duduk si mati di situ. Itu bukan tempat duduk, nanti rusak. Emang kenapa? Cuma duduk doang. Kalau dipakai juga duduk kan? Dijawab dia kok. Pokoknya dia aja bilang. Malah sih bilang sama-sama saya, kalau saya di sini, kalau ibu nenek apa, ngapain aku peduli? Sebenarnya bisa kok. Aku ngomong keras sama dia, bilang kalau dia sakit hati terserah, urusan sakit hati nggak ada masalah sama saya. Emang dia seenaknya ngomong sama saya, dia bilang kok. Tapi kalau masih bisa saya toleransi, saya ngalah. Tapi kalau nggak bisa saya toleransi, saya bisa kok. Mau dibentak, saya juga bisa bentak, saya bisa ngelawan dia. Ya salah satunya seperti itu. Dibilang ini makan dulu nanti, dia nggak mau. Sengaja malah dia bilang urusannya dia. Masih dia sendiri kok, masih mati bilang. Apa makan urusan dia apa? Makan nih. Kemarin maksudnya ini dulu yang dimakan, tapi si Melati nggak mau. Sebenarnya dia mau makan, tapi dia nggak mau. Mau apa? Mau marah terserah, mau teriak terserah. Malah dibilang nanti. Ini dulu dimakan enggak apa sih? Kan ada makanan nih, harusnya makanan ini dulu, nanti keburu basi, baru ini disimpan dulu. Tapi si Melati nggak mau. Apa yang dia suka, apa yang dia mau makan itu, malah apa yang dia larang itu yang harus dia makan. Itu kemarin nasi putih. Dalam hal apapun ya, pokoknya udah dikasih tahu, udah contoh-contohnya. Ku bilang sama dia, yang sabar kalau dia di sini ya. Hah? Kalian yang sabar ngadepin saya, malah dia bilang kok. Ngapain aku sabar ngadepin kalian? Kalian yang harus sabar ngadepin saya. Dia bilang kok langsung. Si Nati yang bilang itu langsung. Yang sabar-sabar di sini ya, harap maklum. Ngapain aku sabar? Kalian yang harus sabar ngadepin saya. Dia bilang Ngapain langsung. aku sabar hadapin dia? Nah makanya itu si ibu nenek dia kasih larang-larang kayak gitu, dia nggak Urusan dia sama bu nenek, nggak ada urusannya sama aku. itu dia. Makanya kalau kau bilang hey ibu nenek, karena si Melati pun udah bilang seperti itu. Ya kalau dibilang siapa yang bela siapa yang dibela, saya nggak bela siapa-siapa. Terus nih contoh, dia tahu nih kamu kerja jam 8, kamu mandi jam 8 kurang kan? Tapi jam 8 kurang itu dia tiba-tiba ke kamar mandi, berak lah, mandinya lama. Menurutmu itu dia tahu nggak sih kebiasaanmu kan gitu? Aku udah bilang terserahmu. Dia tanya kok, abang kerja jam berapa, suka-suka aku. Kadang aku masuk jam 8, jam 9, jam 10, nggak ada yang ngatur aku bilang kok. Nah kenyataannya kemarin aku lagi tidur, aku dengar kau mau ngapain kamar mandi, aku dulu mandi, kau gedor dia pun dia nggak keluar Itu pada saat hari pas Senin sama PMS. Jumat. Nah Tapi di awal udah bilang abang kerja jam berapa, suka-suka aku mau kerja mau tidak. intinya gini lah, jam kerja yang bener kan dia tahu. Terus waktunya orang ngantri mandi, dia tiba-tiba ikut mandi. Dia nggak kerja loh, dia nggak ngapa-ngapain, dia Ya. nggak harus kemana-kemana. Tapi bisa jadi dia sengaja. Orang udah dibilang yang sabar-sabar ngadapin saya. Terus kau yang dibilang lagi, abang boleh nggak mandi di luar? Nah itu kan nggak sopan juga. Pokoknya pernyataan awal udah dibilang yang sabar, kalian yang sabar menghadapi saya. Ah itu nggak pernyataan awalnya, Udah baru dibi- itu kemarin di herbal itunya. Sejak dia datang juga udah dibilang, pokoknya kau di sini harus, pokoknya malah aku bilang kau harus di sini seminggu, nggak cukup seminggu, sebulan kau di sini bertahan baru kau lulus. Tapi kau harus lulus, kau harus sabar menghadapi keberadaan kami, tingkah saya, ibu nenek, Cipur dan semuanya. Baru dia bilang sabar menghadapin kalian. Dia bilang kalian yang harus sabar menghadapin saya. Lihat aja nanti katanya. Memang dari awal udah dibilang kok, karena kita tahan-tahan itu. Pokoknya nggak, dari awal udah dibilang itu. Pokoknya sebelum nelpon pun, kalau kau di sini harap maklum ya, rumahnya berantakan. Terus kalau kami suka teriak, suka ini apa segala macam. Turun Itu- dulu lah, ntar Itu mah udah kemalaman. biasa. Setelah kau turunin jangan lupa ambil laptop, bukan masuk aku sana sini takut di. Memang kamu ini
Nggak ada apa-apanya, cuma diambil situ. Itu menurutmu. Menurutmu? Tapi aku kan kau bilang kan tidak pilihan, saya nggak mau. Kan aku sekalian turun. Ngapain aku turun? Aku cuma nemani tadi aku bilang. Ya udah. Itu di situ laptopnya, Say. Kamu yang ambil deh. Kenapa kalau kau turun? Kok sekalian jalan? Kalau kau turun emang nggak bisa. Enggak.